Salam sejahtera anakku. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu mitigasi bencana. Setelah sebelumnya kita belajar tentang gejala alam abiotik dan biotik, maka pada bab 2 ini berkaitan dengan mitigasi bencana. Kenapa ini dimasukkan dalam bab IPA? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki risiko bencana, baik itu gempa bumi, tsunami, gunung berapi. Kita ingat bahwa di Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak gunung berapi, sehingga bencana letusan juga menjadi satu ancaman, banjir dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita mengerti apa yang disebut dengan mitigasi bencana. Di PowerPoint yang lalu sudah saya kirimkan. Hari ini akan saya jelaskan sedikit mengenai PowerPoint yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Kita akan masuk pada pengertian mitigasi. Di PowerPoint ini ada 3 hal penting, yaitu mitigasi, adaptasi bencana alam, dan penanggulangan bencana. Jadi mitigasi itu meliputi 3 hal. Pengertian mitigasi ada di PowerPoint itu. Secara sederhana, mitigasi itu adalah upaya mengurangi risiko bencana. Bencana itu bisa berupa bencana yang disebabkan oleh alam atau yang disebut dengan natural disaster, maupun bencana akibat ulah manusia atau akibat aktivitas manusia yang disebut sebagai man-made disaster. Sehingga dengan mitigasi bencana diharapkan jumlah korban dan kerugian itu bisa diperkecil atau diminimalisir. Lalu bagaimana caranya? Caranya yakni dengan membuat persiapan sebelum bencana terjadi. Maka ada 2 langkah, adaptasi bencana alam dan penanggulangan bencana. Adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi guna mengurangi dampak negatif. Jadi ada langkah yang disebut adaptasi bencana. Adaptasi bencana itu dilakukan orang dengan cara, atau alam dengan cara dia menyesuaikan dengan kondisi risiko bencana. Misalkan kalau kita tinggal di tempat gunung berapi, misalkan di daerah-daerah gunung berapi, maka orang bisa merencanakan untuk tinggal di tempat-tempat yang agak jauh dari letusan. Nah, ini adalah salah satu langkah menyesuaikan sistem hidup, atau menyesuaikan sistem alam dan cara hidup. Itu adalah namanya adaptasi bencana. Kemudian ada juga cara penanggulangan bencana. Yang kedua itu penanggulangan bencana atau tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana. Jadi kalau kejadiannya sudah terjadi, bencananya sudah terjadi, maka langkahnya adalah penanggulangan bencana. Rangkaian kegiatan itu meliputi penyelamatan, kemudian evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar. Biasanya kalau terjadi bencana itu, saat setelah terjadi bencana, yang dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan orang-orang yang terkena dampak bencana. Kemudian bagaimana menarik mereka atau mengevakuasi, menarik orang-orang itu dari lokasi yang terkena bencana itu ke tempat yang lebih aman. Itu namanya evakuasi korban. Kemudian bencana itu bisa berlangsung dalam beberapa waktu, sehingga mereka perlu bertahan hidup. Oleh karena itu bagaimana menyuplai kebutuhan dasar mereka, memenuhi kebutuhan dasar mereka, itu juga perlu dipikirkan. Kemudian mengadakan perlindungan, pengurusan pengungsian tempat tinggal, kemudian kelengkapan tinggal itu misalkan kamar mandi dan seterusnya. Sehingga langkah penanggulangan bencana itu meliputi banyak hal. Termasuk nanti adalah bagaimana memulihkan sarana dan prasarana yang rusak. Jadi ada 2 kegiatan, yaitu adaptasi bencana alam dan penanggulangan bencana.
Kemudian kalau kita lihat ada dua jenis mitigasi, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural adalah mitigasi atau upaya untuk meminimalisir bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan penggunaan teknologi. Jadi mitigasi bencana struktural itu adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan fisik terutama yang bertujuan untuk mengurangi risiko korban pada kejadian bencana. Misalkan dengan membuat waduk, itu untuk mencegah banjir, membuat alat atau memasang alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, atau sistem awal gelombang tsunami, ya. Itu adalah langkah-langkah yang disebut sebagai mitigasi struktural. Kemudian ada lagi langkah mitigasi jenis yang kedua, yaitu mitigasi non struktural. Mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain cara-cara di atas. Jadi misalkan kalau tadi lebih struktural itu lebih pada kegiatan fisik, yaitu mitigasi yang bersifat fisik, membangun, memasang dan seterusnya itu. Tapi kalau mitigasi non struktural itu lebih pada penanggulangan dengan cara kebijakan atau peraturan, contohnya undang-undang pencegahan bencana atau penanggulangan bencana. Jadi upaya yang bersifat atau kegiatan yang bersifat kebijakan yang bukan fisik, merencanakan tata ruang kota supaya misalkan tidak terjadi kebakaran karena terlalu banyak rumah berjajar, kemudian sistem kelistrikan dan seterusnya, penataan sistem air, itu adalah kegiatan mitigasi non struktural. Jadi yang bersifat non fisik. Tapi kalau struktural itu lebih pada kegiatan fisik. Kemudian yang berikutnya, tujuan mitigasi. Ada beberapa tujuan mitigasi bencana. Kenapa orang melakukan mitigasi atau membuat mitigasi bencana? Yang pertama adalah mengurangi atau meminimalisir risiko korban jiwa. Biasanya bencana itu mengakibatkan korban jiwa. Bagaimana mengurangi, mencegah atau meminimalisir terjadinya korban. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, meminimalisir kerugian ekonomi. Tentu saja kalau ketika bencana terjadi bisa menyebabkan kegiatan ekonomi itu terhenti, sehingga atau kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung itu mengalami gangguan sehingga mengalami kerugian. Ujungnya adalah kerugian ekonomi. Bagaimana minimalisir itu? Itu adalah tujuan mitigasi bencana. Kemudian meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang di lingkungan ini supaya tidak rusak secara besar-besaran, maka mitigasi dilakukan. Misalkan bencana kebakaran hutan, itu bisa menyebabkan tidak hanya tumbuhan yang rusak, tetapi tempat tinggal atau habitat bagi hewan-hewan yang ada di hutan itu juga menjadi rusak, dan itu mengancam kelangsungan sumber daya alam baik tumbuhan maupun hewan. Oleh karena itu bagaimana mitigasi itu dilakukan agar meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Kemudian mitigasi dibuat sebagai pedoman pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Jadi kalau kita ini rawan bencana, kemudian daerah-daerah rawan bencana, sedangkan negara ini terus butuh untuk mengembangkan diri dengan cara melakukan banyak pembangunan, maka proses-proses pembangunan harus dilakukan dengan mengacu atau mempertimbangkan risiko bencana, sehingga bangunan yang direncanakan itu tidak sia-sia begitu dibangun, bencana datang terus rusak. Oleh karena itu pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Kemudian meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Jadi mitigasi bencana alam itu
karena yang biasanya kena adalah masyarakat, maka kesadaran masyarakat itu perlu dibangun. Nah, dengan mitigasi bencana itu orang makin sadar, oh kalau misalkan kita berada di manapun itu ada risiko-risiko bencana yang terjadi. Bagaimana kalau misalkan ketika kita di mall kemudian terjadi gempa bumi, nah, bagaimana ketika kita di jalan terjadi banjir, maka kesadaran ini akan meningkat. Nah, mitigasi bencana dibuat agar public awareness itu atau kesadaran masyarakat itu semakin meningkat. Kemudian membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Nah, kalau semua ditata itu akan semakin tenang. Misalkan daerah-daerah Indonesia ada yang resiko gempanya tinggi. Nah, kalau mereka diberikan pemahaman tentang bagaimana menangani bencana atau menghadapi bencana gempa ketika itu terjadi, maka masyarakat akan lebih tenang, tidak terlalu was-was ya, karena mereka tahu apa yang dilakukan. Jadi mitigasi bencana itu memiliki beberapa tujuan seperti yang saya sebut diantaranya tadi. Kemudian kegiatan mitigasi. Kegiatan mitigasi meliputi mengenal dan memantau risiko bencana. Jadi kalau kita mau risiko bencana itu kecil, maka kita harus mengenal dan memantau risiko bencana. Bencana banjir itu misalkan karakternya seperti apa, daerah-daerah mana yang sering terjadi banjir, penyebabnya apa, itu akan menjadi salah satu langkah kegiatan mitigasi. Membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Jadi kita membuat sebuah rencana bagaimana kalau ketika bencana itu akan terjadi atau sudah terjadi, maka perlu dibuat perencanaan. Memberikan awareness bencana bagi warga sekitar, memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa bencana itu bisa dihadapi. Ya. Kemudian mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana. Nah, daerah sekitar kita ini apa saja yang mungkin terjadi bencana yang paling besar risikonya? Apakah daerah kita ini lebih pada gempa bumi atau bencana tsunami kalau tepi pantai misalnya, dan seterusnya. Maka mengidentifikasi itu penting. Kemudian memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan sumber daya alam. Memantau penggunaan teknologi tinggi, makanya menggunakan satelit. Kalau misalkan di ramalan cuaca itu, kalau kita melihat biasanya bisa diperkirakan akan terjadi hujan angin, akan terjadi misalkan kilat, kilat yang terus menerus itu bisa diramalkan sehingga menggunakan teknologi tinggi. Kemudian mengawasi pelaksanaan tata ruang, perlu dilakukan bagaimana menata ruang hidup kita. Daerah-daerah mana yang menjadi tempat tinggal, daerah mana yang tidak boleh jadi tempat tinggal. Misalkan kalau di kota itu, di kota-kota besar itu daerah-daerah yang rawan untuk ditempati itu daerah bantaran sungai, itu tidak boleh ditempati sebenarnya. Kemudian kalau di daerah pegunungan itu yang mungkin kemiringannya cukup curam sehingga membuat atau cukup tinggi kemiringannya sehingga memungkinkan atau berisiko terhadap longsor. Nah, oleh karena itu perlu dibuat tata ruang. Kemudian mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Jadi mitigasi itu diantaranya juga bagaimana penataan lingkungan hidup kita. Kemudian prinsip-prinsip dalam mitigasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam melakukan mitigasi. Bencana yang terjadi adalah pelajaran saat terjadi bencana berikutnya. Artinya mitigasi itu dibuat atau mungkin akan dikembangkan karena mengingat bencana yang hari ini terjadi itu tidak semuanya bisa kita atasi, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi bencana berikutnya ketika kita bersiap-siap menghadapi bencana berikutnya. Kemudian butuh kerjasama berbagai pihak. Ya, kalau kita terjadi bencana itu biasanya ada beberapa pihak yang saling kerjasama. Misalkan ada yang ngurusi evakuasinya, ada yang ngurusi suplai
makanan, suplai kebutuhan pokoknya, ada yang memikirkan bagaimana pemulihannya, sehingga perlu kerjasama berbagai pihak dilaksanakan secara aktif. Artinya mitigasi itu harus ya kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, atau bencana kita tidak ingin itu terjadi, tetapi harus dipikirkan bagaimana secara aktif kita memikirkan pencegahannya. Kemudian harus lebih mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban jatuh. Ketika terjadi bencana alam, maka langkah mitigasi itu juga harus memikirkan kelompok yang rentan itu yang paling mudah menjadi korban. Misalkan anak-anak, orang tua, ini harus menjadi prioritas pada saat pembuatan mitigasi atau pada saat kita melaksanakan kegiatan mitigasi. Harus selalu dipantau dan dievaluasi supaya hasilnya efektif. Jadi selalu ada siklus, ketika terjadi kita evaluasi, kita rencanakan yang baru, dan seterusnya. Di Indonesia ini ada banyak jenis-jenis yang sering terjadi, bencana yang sering terjadi, bisa angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan. Kebakaran hutan ini hampir setiap musim kemarau, kemudian kekeringan juga begitu. Banjir ini ketika hujan, musim hujan sering terjadi banjir. Gelombang pasang ini ketika biasanya ketika ada perbedaan air laut, perbedaan masa jenis air laut atau gelombang di laut, maka bisa terjadi gelombang pasang, tsunami, gempa bumi di dasar laut, kemudian tanah longsor atau gempa bumi di umumnya, dan seterusnya. Ini adalah beberapa. Nah, yang sekarang ini sedang rame-ramenya melanda seluruh dunia adalah wabah penyakit. Ya, saya kira ini penting untuk juga kita perhatikan. Saya kira itu mengenai penjelasan mitigasi bencana. Semoga apa yang saya jelaskan membuka ruang pikiran kita untuk lebih paham dengan apa yang harus kita lakukan, harus kita pikirkan ketika bencana terjadi. Ini adalah langkah-langkah yang disebut sebagai mitigasi bencana. Saya kira itu, sampai ketemu. Semoga apa yang saya sampaikan sekali lagi membuat kita semakin paham dan terus semangat untuk belajar di tengah-tengah pandemi. Sampai ketemu.